Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Sri Ningsi SPD dalam mata pelajaran biologi. Di sini saya akan menyampaikan materi tentang kunci determinasi atau kunci dikotom. Nah, dalam klasifikasi, selain melakukan klasifikasi, juga melakukan identifikasi. Nah, identifikasi itu dapat dilakukan dengan menggunakan kunci determinasi sederhana atau disebut juga dengan kunci dikotom. Nah, sekarang apa sih yang dikatakan dengan kunci dikotom atau kunci determinasi? Yuk kita lihat. Kunci determinasi adalah suatu kunci yang digunakan untuk mengidentifikasi makhluk hidup berupa keterangan tentang ciri-ciri makhluk hidup. Nah, identifikasi itu merupakan kegiatan dasar dalam taksonomi. Identifikasi juga mencakup dua kegiatan, yaitu klasifikasi dan tata nama. Salah satu kunci identifikasi ada yang disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Nah, setiap langkah itu dalam kunci tersebut terdiri atas dua alternatif, yaitu dua ciri yang saling berlawanan, sehingga disebut dengan kunci dikotomis. Nah, pengertian dari kunci determinasi atau kunci dikotom. Dikotom berasal dari bahasa Yunani. Di itu berarti untuk dua dan dikotomi untuk alat pemotong. Jadi kunci determinasi itu atau kunci dikotom adalah cara atau langkah untuk mengenali organisme dan mengelompokkannya pada takson makhluk hidup. Nah, kunci dikotomis itu terdiri dari sederetan pernyataan yang terdiri dari dua baris untuk mengelompokkan atau menggolongkan makhluk hidup. Nah, berisi deskripsi dan ciri-ciri organisme yang disajikan dengan ciri yang berlawanan. Nah, kemudian tentang komponen penting dalam membuat kunci determinasi. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam membuat kunci determinasi itu adalah yang pertama, kunci harus dikotom dan berlawanan ciri, sehingga satu bagian dapat diterima dan yang lainnya ditolak. Kemudian yang kedua, ciri-ciri yang dimasukkan itu mudah diamati. Kemudian yang ketiga, deskripsi karakter menggunakan istilah umum sehingga mudah dimengerti. Keempat, menggunakan kalimat yang sesingkat mungkin. Kemudian, setiap kuplet diberi nomor. Nah, yang berikutnya adalah kata pertama dari setiap pernyataan dalam satu kuplet itu harus identik. Contohnya, tumbuhan memiliki bunga dan tumbuhan tidak memiliki bunga. Nah, kemudian hindari pemakaian kisaran yang tumpang tindih atau hal-hal yang bersifat relatif dalam kuplet. Contohnya, panjang daun 4-8 cm dan daun besar atau daun kecil. Nah, jadi salah satu kunci identifikasi itu disusun dengan menggunakan ciri-ciri taksonomi yang saling berlawanan. Tiap langkah dalam kunci tersebut itu terdiri atas dua alternatif atau dua ciri yang saling berlawanan. Nah, kemudian kita lihat dari cara menggunakan kunci determinasi. Cara menggunakan kunci determinasi itu meliputi beberapa tahapan. Yang pertama, bacalah dengan teliti kunci determinasi mulai dari permulaan, yaitu nomor 1A. Kemudian yang kedua, cocokkan ciri-ciri tersebut pada kunci determinasi dengan ciri yang terdapat pada makhluk hidup yang kita amati. Kemudian yang ketiga, jika ciri-ciri pada kunci tidak sesuai dengan ciri makhluk hidup yang diamati, maka kita harus beralih pada pernyataan yang ada di bawahnya dengan nomor yang sesuai. Misalnya, pernyataan 1A tidak sesuai, maka beralih ke pernyataan 1B. Nah, kemudian yang keempat, jika ciri-ciri yang terdapat pada kunci determinasi itu sesuai dengan ciri yang dimiliki organisme yang kita amati, maka catatlah nomornya. Kemudian, lanjutkan pembacaan kunci pada nomor yang sesuai dengan nomor yang tertulis di belakang setiap pernyataan pada kunci tersebut. Nah, kemudian yang kelima adalah jika salah satu pernyataan ada yang cocok atau sesuai dengan makhluk hidup yang diamati, alternatif lainnya akan gugur. Sebagai contoh, kunci determinasi itu memuat pilihan 1A tumbuhan berupa herba atau 1B tumbuhan berkayu. Jika yang dipilih adalah 1A tumbuhan berupa herba, maka pilihan untuk 1B tumbuhan berkayu itu akan gugur. Nah, kemudian yang keenam, begitu juga seterusnya hingga diperoleh nama pemilih, ordo,
kelas, divisi, atau filum dari makhluk hidup yang kita amati. Nah, sekarang kita lanjutkan ke contoh kunci determinasi pada tumbuhan dan pada hewan. Baiklah anak-anak, di sini kita lihat terdapat contoh kunci determinasi pada tumbuhan. Nah, sekarang pertanyaannya, bagaimana sih cara penggunaan kunci determinasi tersebut? Nah, coba kita perhatikan ya. Kita di sini akan mencari kunci dari tumbuhan lumut ya. Jadi bagaimana langkah awalnya yang harus kita cari biar kita mendapatkan ciri-ciri dari tumbuhan tersebut. Karena kalau kita sudah menemukan kuncinya, berarti itu kita sudah menemukan ciri-ciri yang ada pada tumbuhan tersebut. Nah, kita lihat untuk poin pertama, yaitu 1A dan 1B. Karena langkah yang awal itu kita harus melihat dari 1A dan 1B. Jika 1A ini kita nyatakan benar, berarti 1B-nya akan gugur. Begitu juga dengan sebaliknya dan seterusnya. Nah, kita lihat untuk tumbuhan lumut ya. Tumbuhan lumut seperti mana kita ketahui bahwasanya lumut itu termasuk tumbuhan tidak berpembulu. Kemudian lumut itu tidak memiliki bentuk seperti tumbuhan pada umumnya. Contohnya seperti akar, batang, dan daun. Makanya ada dikatakan lumut itu bentuknya talus ya. Belum bisa dibedakan mana akar, mana batang, dan mana daun. Nah, jadi dari contoh yang ada di sini ya, kita lihat. Jadi yang cocok untuk kunci ya, nomor kunci dari tumbuhan lumut itu adalah tumbuhan dengan batang tidak sejati atau tumbuhan dengan batang sejati. Nah, jika kita lihat dari penjelasan Ibu tadi, berarti nomor kunci dari lumut daun itu adalah 1A ya, yang mana 1A itu adalah tumbuhan dengan batang tidak sejati. Nah, kita lihat pernyataan di belakangnya itu adalah 2. Berarti dari 1A kita menuju ke 2 ya. Nah, kemudian yang kedua ini ya kita lihat ada 2A dan 2B. Mana ciri-ciri yang ada pada tumbuhan lumut? Nah, yang 2A, pada batang tidak ditemukan pembuluh, kemudian 2B, pada batang terdapat jaringan pembuluh. Seperti yang Ibu bilang tadi, untuk tumbuhan lumut itu termasuk tumbuhan tidak berpembuluh. Berarti pada batangnya tidak ditemukan pembuluh ya. Makanya di sini kita lihat untuk pernyataannya itu adalah ciri-ciri dari tumbuhan lumut. Jadi sampai di sini sudah berhenti. Jadi nomor kunci dari tumbuhan lumut itu adalah 1A dan 2A ya. Nah, kemudian kita lihat contoh yang kedua ya. Contoh yang kedua ini adalah contoh kunci determinasi pada hewan. Nah, di sini kita perhatikan ya, kita lihat ada banyak jenis hewan yang ada di sini. Nah, di sini kita akan mencari nomor kunci dari siput ya. Pertama, yaitu kita lihat dulu dari 1A dan 1B ya. 1A itu tidak bertulang belakang, 1B memiliki ruas tulang belakang. Jadi yang kita cari pertama ini adalah tentang siput ya, tentang siput. Nah, kalau kita perhatikan di sini, siput itu termasuk hewan avertebrata, yaitu hewan yang tidak memiliki tulang belakang ya. Karena siput itu masuk ke dalam filum moluska ya. Filum moluska itu filum yang memiliki ciri-ciri tubuh lunak, kemudian dilindungi oleh cangkang. Jadi, 1A dan 1B ini yang merupakan ciri-ciri dari siput itu, yang cocok itu adalah 1A. Berarti nomor kuncinya itu adalah 1A, tidak bertulang belakang. Nah, kemudian kita lihat pernyataan yang di belakangnya itu 2, berarti kita harus melanjut ke nomor 2. Nah, dari nomor 2 di sini kita perhatikan 2A tubuh lunak, kaki tidak berbuku, kemudian tubuh tidak lunak dan berbuku-buku. Nah, seperti Ibu bilang tadi, kalau ciri dari siput itu memiliki ciri tubuh lunak, kemudian kaki tidak berbuku-buku ya. Nah, jadi pernyataannya itu adalah
siput. Jadi jawabannya itu adalah siput. Jadi nomor kunci dari siput itu adalah 1A dan 2A. Nah, itu tadi penjelasan mengenai tentang kunci determinasi atau kunci dikotom beserta contohnya. Semoga bermanfaat. Terima kasih.